Halo guys, it's been a while aku nggak bikin video yang ngomong kayak gini di depan kamera. Dan kali ini aku bakal bikin video tentang apalagi kalau bukan perkuliahan di Turki. Karena status aku sekarang udah graduate. Dan sekarang aku mau share beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau misalnya tahun depan atau 2025 kalian pengen atau punya wishlist untuk kuliah di Turki. Kayak first of all, yang paling utama banget adalah masalah finansial atau masalah budget kalian. Jadi kalian tahu nih arahnya kalian bakal berjuang di beasiswa atau di daftar di Mandiri. Kalau beasiswa biasanya di setiap tahun itu mereka buka di awal tahun sekitar bulan Januari atau Februari. Tentang beasiswa ini aku udah ada playlist sendiri. Kalian bisa cek aja di akun YouTube aku, di channel YouTube aku di sini, dan kalian bisa tontonin semua tentang video aku tentang beasiswa ini karena aku udah bikin banyak banget video dari bertahun-tahun sebelumnya yang ngebahas tentang beasiswa ini, dari fasilitas, persyaratan, sampai room tour asrama aku, tour kampus aku, semuanya udah ada di sini, kalian bisa cek aja. Selain itu, aku juga udah ada ebook yang ngebahas tentang beasiswa ini dari A sampai Z, pokoknya semuanya udah ada di ebook aku. Aku bikin sendiri sesuai sama pengalaman aku dan udah banyak banget yang check out. Kalian bisa check out juga, linknya aku bakal taruh di deskripsi. Jadi kalau kalian sudah aware sama finansial kalian atau persiapan budget kalian buat kuliah, kalian jadi tahu kalian mau ke beasiswa atau ke mandiri. Cuman kalau misalnya ke mandiri, mostly pelajar Indonesia yang mandiri di Turki itu mereka datangnya lewat agensi. Dan kalaupun kalian lewat agensi itu juga nggak apa-apa, nggak terlalu mandiri banget yang semuanya ngurus sendiri, karena ya aku akui juga pasti birokrasinya cuma lumayan susah, apalagi kalau misalnya kalian nggak tahu bahasa Turki sama sekali. Jadi nggak ada salahnya gabung sama agensi, cuman kalian harus cek bener-bener kredibilitas dari agensi pendidikan itu, karena ini menyangkut masa depan kalian, menyangkut hidup kalian 4-5 tahun ke depan, dan ini menyangkut pendidikan. Dan juga agensi itu nggak murah guys, agensi itu mahal-mahal ya, start dari ada yang 20 sampai bahkan ada yang 70 jutaan. Jadi kalian harus bener-bener mastiin kalau agensi yang bakal kalian ikut itu kredibel. Dan aku nggak bisa ngasih saran rekomendasi ataupun kayak ngasih tahu agensi mana yang jelek, yang bagus, karena aku juga nggak punya kapasitas buat ngomongin itu. Jadi kalian harus research bener-bener semuanya sendiri, jangan sampai rugi. Aku ngomong kayak gini karena di Turki sendiri udah banyak banget dari dulu beberapa kasus yang kaitannya sama agensi bodong, yang kayak setelah kalian dibawa ke Turki terus kalian kayak ditelantarin, dan pada akhirnya mereka kurang bertanggung jawab dalam mengurusi kalian, terutama di tahun-tahun pertama waktu kalian belum settle di sana dan kayak masih terkendala bahasa mungkin. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena bakal sia-sia banget, terutama bakal sia-sia buat uang kalian dan usaha kalian gitu. Jadi pastiin kalau kalian mau mandiri dan lewat agensi harus yang kredibel. Oke, yang kedua adalah terkait city atau kota tujuan kalian. Perlu diingat, gak semua kota di Turki itu sebagus Istanbul. So kalian harus make sure kalian research tentang kota tujuan kalian, terutama kalau misalnya kalian udah langsung dapat universitasnya, entah itu dari beasiswa ataupun dari agensi. Pertama kalian harus benar-benar research tentang kotanya, dia ada di mana letaknya, di bagian barat atau di bagian timur atau di Black Sea. Kalian harus benar-benar research kotanya, karena jangan sampai kalian ditempatin itu di kota yang pelosok banget, dimana kemana-mana tuh bakal jauh, kayak ke Istanbul jauh banget. Karena ada beberapa mahasiswa Indonesia yang kuliah itu benar-benar di daerah kayak kota yang kecil dan pelosok. Ya kalau misalnya kalian oke atau fine dengan itu, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau aku sendiri sih, aku nggak mau ditempatin di kota yang kecil ataupun kayak jauh banget dari kota-kota yang besar gitu. Dan hal yang penting juga terkait kota ini adalah kalian harus cari tahu tentang keadaan cuacanya ya. Karena mostly kota-kota di sebelah barat Turki tuh dia tuh kayak lebih hangat gitu, dan aku lebih suka di bagian barat dibanding di bagian timur, karena kalau di timur itu pas winter dia bakal dingin banget. Aku sendiri tuh aku nggak bisa stay di tempat yang super dingin banget, karena tubuh aku mungkin belum kuat untuk itu gitu. Jadi aku, kalau aku sendiri, aku lebih prefer di daerah barat.
itu lebih warm dan lebih rame juga, sama-sama lokasinya itu deket dengan kota-kota gede gitu. Aku ngomong kayak gini karena dulu waktu lulus SMA aku juga mikir kalau misalnya kuliah di Turki itu aku bakal tinggal di kota yang kayak Istanbul bagusnya, padahal enggak gitu. Jadi kayak Turkey is such a big country guys, jadi kayak gak semua kota itu seindah Istanbul. Dan aku bilang gini, daripada kalian berekspektasi lebih di awal, lebih baik kalian make sure dulu city yang kalian bakal tempati itu kayak apa, cuacanya kayak gimana, terus kayak mobility di sana itu kayak apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian orang yang kayak bodo amat, it doesn't matter, yang penting aku kuliah di luar negeri, yang penting aku kuliah di Turki, itu it's fine, aku nggak ngelarang sama sekali. Yang penting itu up to teman-teman semua gitu. Yang penting aku disini udah ngasih tahu dan ngasih reminder buat kalian buat research dulu tentang kota tujuan kalian. Next itu tentang akomodasi, mau tinggal di asrama atau di apartemen. Nah, biasanya kalau kalian masuknya beasiswa, terutama untuk mahasiswa S1, kalian bakal di asrama pemerintah. Tapi kalau mandiri itu most of them lebih ke apart ya, kebanyakan, bahkan kayak semuanya. Karena untuk masuk asrama pemerintah biasanya kalau bukan anak beasiswa itu bakal ribet. Dan menurut aku sih kalau mandiri yang mending di apartemen aja gitu daripada di asrama, karena plus minusnya itu pasti ada ya. Kalaupun kalian anak beasiswa, kalian tuh nggak perlu bayar asrama lagi, tapi tinggal di asrama itu nggak selamanya seenak itu. Mungkin first karena nggak ada dapur, jadi kalian harus makan makanan yang tersedia di asrama, kalian nggak bisa masak sesuai keinginan kalian. Terus yang kedua, kalian nggak bisa pilih teman kamar. Most of the case itu mereka yang bakal randomly pick someone untuk satu kamar sama kalian gitu. Dan mostly itu bakalan orang-orang Turki gitu. Dan aku pernah pindah kamar itu sampai 3 atau 4 kali gara-gara aku nggak betah sekamar sama teman-teman kamar aku dulu gitu. Jadi ya sama begitu ya guys ya. Terus juga kalau apartemen udah pasti kalian harus bayar sendiri dan kalian harus dealing sama all the apartemen staff ya, kayak bayar listrik, terus mungkin kalau musim dingin kalian harus bayar gas, pemanas, air, dan kalian harus masak sendiri gitu. Kalian bisa masak sendiri kalau di apartemen. Oke, yang terakhir, yang keempat, aku sengaja bikin ini tuh pendek karena biar bisa masuk langsung gitu, jadi nggak terlalu banyak informasi ke kalian. Yang terakhir itu adalah kalau kalian mau kuliah di luar negeri atau kuliah di Turki ataupun kuliah di negara lain, make sure mindset kamu itu adalah kalian harus nge-set pikiran kalian kalau you're gonna have a new life, like brand new days. Jadi please banget, kalau kalian masih punya masalah sama masa lalu, itu semua tinggalin aja. Waktu kalian mungkin boarding ke luar negeri ataupun ke Turki, sekalinya kalian naik pesawat, itu kalian harus tinggalin semua problem kalian di masa lalu yang ada di Indonesia, karena kalian gonna have a new life di Turki. Jadi kayak kalian punya problem sama pasangan kalian, sama pacar kalian di Indonesia, mending kalian stop it, udahin aja, karena kalian gak perlu khawatir, kalian bakal punya hidup yang baru di sana, kalian bakal ketemu orang-orang yang baru. Is your brand new days. Jadi kalian jangan sampai bawa trauma kalian, bawa kesedihan kalian yang dari Indonesia itu ke tempat kalian nanti yang baru. Itu sih pesan aku, karena sesuai sama pengalaman aku yang udah di Turki hampir 5 tahun lebih, itu adalah aku ngerasa mulai betah di sana itu ketika aku sudah melepaskan hal-hal yang bikin aku tuh ngerasa itu beban buat aku, hal-hal masa lalu, hal-hal yang terjadi waktu Indonesia dan ternyata aku bawa sendiri ke sana. Itu yang bikin aku kayak kurang nyaman di sana, kurang menikmati momen gitu. Nah, setelah aku usaha untuk buang semua beban di masa lalu itu, aku ngerasa aku lebih betah, aku lebih enjoy, aku lebih happy menjalani hari-hari baru aku di negara baru gitu. Kayak jangan sampai kalian itu membawa something yang udah terjadi dan yang enggak sepertinya tidak bisa diperbaiki, apalagi posisi kalian yang sudah long distance, kalian bawa masalah itu ke Turki atau ke luar negeri. Itu menurut aku nggak banget sih. Jadi kayak mending kalian let it go dan kalian mulai buat
memulai semuanya dari awal. Oh my god, gitu. Oke, dari aku cukup sampai situ aja. Seperti yang tadi aku bilang, aku nggak mau share banyak banget di sini biar nggak terlalu banyak informasi juga. Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen kuliah di Turki di tahun 2025. Pokoknya kalian harus research sampai matang, persiapin sampai matang. Semoga bisa terwujud cita-cita kalian. Bye.